Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Al-Fajri. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan dan kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di malam hari ini mungkin kita akan membahas tema ringan seputar bahaya daripada istidraj. Apa istidraj? Nanti kita jelaskan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari ketentuan hukum Allah atau sunnatullah yang berlaku kepada hamba-hambanya, yang tidak mungkin ada perubahan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya agar mentaatinya dan melaksanakan seluruh perintahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai mentahdzir, memperingatkan kepada siapapun dari hamba-hambanya yang bermaksiat akan perintahnya, diancam dengan hukuman. Akan tetapi ada pula di antara hamba-hamba Allah yang justru mereka melanggar perintah dan sebaliknya malah kemudian melakukan larangan Allah Azza wa Jal, malah Allah biarkan dan Allah tidak mengazabnya. Tentu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan secara mutlak kepada orang tersebut. Maknanya Allah biarkan itu sampai pada waktunya Allah Azza wa Jalla akan mengadabnya. Itulah yang disebut dengan istidraj namanya. Sengaja berada di atas kenikmatan padahal dia ahli maksiat, kemudian Allah memperpanjang usianya dan seolah-olah tidak tertimpa penyakit. Allah lancarkan rizkinya padahal tidak pernah salat dan begitu seterusnya. Tetapi dia tidak sadar bahwa satu hari kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Inilah pembahasan kita tentang bahaya istidraj. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah ta'ala wa ma alaihi khati'ah." Cobaan akan senantiasa menimpa seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, baik terhadap jiwanya, baik kepada anak-anaknya ataupun hartanya, sehingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Hadis ini ada beberapa faedah. Satu, bahwa ujian itu merupakan sunnatullah yang akan berlaku kepada seluruh hambanya.
tidak pandang bulu apakah dia laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kedua, seseorang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Azza wa Jal pasti akan diuji. Karena Allah yang mengatakan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman, sementara mereka tidak mendapatkan ujian? Tentu tidak. Siapapun yang menyatakan beriman kepada Allah pasti diuji. Dan ujian itu yang ketiga bermacam-macam. Ada kalanya berkaitan dengan dirinya, dengan kesehatannya, dengan ekonominya, ataupun dengan keluarganya, atau dengan hartanya. Masalahnya, ada orang yang tidak pernah diuji. Jadi ada orang-orang itu yang tidak pernah diuji, dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak zakat, mereka tidak haji, mereka bakhil, bahkan mereka maksiat lagi. Mungkin di antara mereka berzina, di antara mereka minum khamr, di antara mereka berjudi, atau mungkin melakukan yang lebih daripada itu dari kesyirikan dan kekufuran. Tapi Allah tidak uji. Inilah yang disebut dengan apa? Istidraj. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kelak pada waktunya Allah cabut kenikmatannya. Yang ingin saya katakan, kalau seandainya kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesehatan, padahal kita tidak pernah beribadah, atau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesenangan, harta melimpah, rizki mudah dicari, padahal kita tidak pernah sholat, ataupun Allah memberikan kekayaan padahal kita bakhil, hati-hati. Orang yang seperti ini Allah cabut rahmatnya. Orang seperti ini sudah dicabut rahmatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til abna binad dunya ala ma'asihi ala ma yuhibbuhu fa innama huwa istidrajun." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba berupa nikmat dunia yang disukainya, padahal dia suka maksiat, maka itu hanyalah istidraj saja. Kemudian Nabi membacakan surah Al-An'am ayat 44 sampai 45. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Lihat ayat ini. Kalau kita tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Jangan-jangan Allah sudah mencabut rahmatnya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala masih menguji kita, berbahagialah kita. Berarti Allah masih sayang dengan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Allah itu kalau senang dengan seorang hamba, pasti Allah uji itu. Tapi Allah kalau tidak senang dengan hamba, Allah biarkan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Terkadang orang-orang yang diberikan ujian itu justru memandang kepada orang-orang yang tidak diuji, pengen pula seperti dia. Kan begitu ya? Enak kali ya orang itu ya, tidak sholat kok lancar-lancar jaya itu rezekinya. Kan ada orang kayak gitu kan. Saya sudah sholat jungkir balik ini kok seret kali. Orang itu kok
bentang-bentang tikar, saya kok gulung-gulung tikar aja kan itu ya. Aneh. Padahal paradigma pemikiran seorang mukmin itu kalau diuji harus bersyukur tuh. Berarti masih ada tanda Allah sayang dengan kita. Tapi kalau tidak diuji ini bahaya. Jangan-jangan istidraj ini. Saya kok enggak sholat tapi kok lancar-lancar aja nih rezekinya. Ada apa ini? Harusnya begitu. Ya. Saya tidak pernah zakat tapi kok keuntungannya banyak terus nih. Justru yang seperti inilah yang kemudian harus ditakutkan seorang mukmin. Dikhawatirkan itu adalah istidraj. Karena Allah yang mengatakan wala yahsabanna alladzina kafaru innama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman walahum adzabun muhin. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguhan kepada mereka itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguhan kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa banyaknya kenikmatan di atas maksiat itu bukan tanda kebaikan. Sebaliknya, kalau seseorang kemudian senantiasa di atas musibah dan terus diberikan musibah, itu bukan tanda Allah benci dengan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segerakan kepada mereka kebaikan-kebaikan mereka? Tidak, kata Allah, tetapi mereka tidak menyadarinya. Karena kebanyakan manusia begitu kan, kalau di masyarakat itu, kalau seandainya mereka diberikan harta banyak, walaupun mereka tidak ibadah, seolah-olah Allah sayang dengan saya. Karena saya pengalaman ngobrol dengan salah satu orang tua. Udah tua ibu itu, sudah 60-an usianya, nggak sholat. Dengan bangganya dia mengatakan, ngomong sama saya, nak, katanya, saya ini nampaknya dicintai Allah, katanya. Kenapa, Bu? Katanya. Ibu ini ngomong, dulu saya punya suami saya pembisnis tembakau. Akhirnya kemudian kaya raya sampai beli toko, beberapa pintu dan rumah. Allah takdirkan meninggal. Akhirnya warisannya jatuh ke saya, katanya. Kemudian saya menikah lagi dengan orang kapal. Orang kapal itu jarang pulang badannya, tapi uangnya pulang terus, katanya. Bayangkan ya, dikirim terus, pulangnya mungkin setahun berapa kali saja, tapi uangnya tiap bulan. Penuhlah rekening saya, katanya. Allah takdirkan meninggal juga. Kemudian Allah takdirkan nih, sudah agak tua, dapat pula saya jodoh seorang pensiunan yang bekerja di pengadilan. Akhirnya kemudian meninggal juga dia. Uang pensiunannya saya ambil, katanya. Kok saya punya suami enak kali, katanya. Nggak sholat ibu ini. Lihat, dia merasa memang Allah sayang dengan saya. Itulah orang awam tuh kayak gitu tuh. Ya. Seolah-olah itu adalah sayangnya Allah kepada dia. Karena sepanjang hidupnya itu pikiran dia seolah-olah yang menyenangkan hidupnya itu hanya harta dan harta saja. Dia tidak sadar kalau itu istidraj itu. Dia tidak sadar. Boleh jadi istidraj itu Allah sengaja sampai dia betul-betul puas, bertambah dosanya. Ketika itu dia merasakan bagaimana Allah mengadabnya saat sakaratul maut itu. Kadang-kadang dia bisa berhari-hari koma, dibuat Allah sakit luar biasa tuh. Itu di dunia tuh. Bagaimana di akhirat? Ya, jadi istidraj ini mengerikan. Baik, kita akan bentangkan sedikit soal istidraj ini. Secara bahasa, istidraj itu apa? Istidraj itu diambil dari kata daraja. Dan daraja itu berarti
naik dari satu tangga ke tangga berikutnya. Ya, jadi darajah itu tangga bahasa kitanya. Kalau antum naik ke tangga kan ada bordesnya, terus naik ke atas tuh. Itu disebut daraj namanya. Jadi naik dari satu tingkat ke tingkatan berikutnya dalam bahasa Arab disebut daraj. Adapun secara istilah istidraj itu, sebagian ulama mengatakan, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja memenuhi kebutuhan seorang hamba dari waktu ke waktu hingga penghujung usianya untuk diganti dengan bencana dan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sengaja apapun yang diinginkannya Allah kasih. Dia ingin rumah, Allah kasih. Ingin kendaraan, Allah kasih. Bisnisnya lancar jaya, Allah kasih. Terus sampai akhirnya di masa tuanya, disitulah Allah kirimkan bencananya saat kematiannya. Boleh jadi Allah wafatkan su'ul khatimah, naudzubillah. Ataupun sebagai ulama mengatakan, yang dimaksud istidraj adalah Allah Ta'ala memberikan kepada hamba apa saja yang diinginkan di dunia untuk menambah penyimpangannya, kesesatannya, kebodohannya dan pembangkangannya kepada Allah, sehingga setiap hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada surah Al-A'raf ayat 182, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur kepada kebinasaan. Maksudnya istidraj, dengan cara yang mereka tidak mengetahuinya. Allah sengaja biarkan itu sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan azab mereka. Pertanyaannya, lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan istidraj ini kepada hamba-hambanya? Kenapa Allah biarkan orang maksiat malah Allah kasih kenikmatan? Kenapa Allah biarkan itu? Apa hikmah di balik Allah membiarkan orang-orang seperti ini justru diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kenikmatan? Ulama mengatakan yang pertama, Allah sengaja membiarkan orang-orang seperti itu untuk memberikan waktu mau bertobat atau tidak. Sengaja tuh. Kadang-kadang dia bermaksiat terus kepada Allah, tetapi rizkinya lancar terus untuk kemaksiatannya itu. Terkadang badannya sehat terus, padahal tidak pernah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada penyakit sikit pun gitu kan, sehat aja badannya. Sengaja Allah biarkan seperti itu, maksudnya Allah memberikan tenggang waktu, mau tobat tidak. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, di antara hikmahnya, sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan dosa yang berlipat ganda, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tadi dalam surah Al-Imran ayat 178 kan, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adzabun muhin. Janganlah sekali-kali orang-orang itu menyangka bahwa pemberian tangguhan kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguhan kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan yang sudah ditunggu oleh mereka. Dan ini juga saya tadi sudah katakan, hati-hati itu. Kalau kita tidak pernah diuji kok di atas kenikmatan padahal di atas maksiat, jangan-jangan Allah sengaja menumpuk-numpuk dosa kita tuh. Makanya hati-hati kalau seandainya orang yang ahli maksiat di atas kenikmatan, jangan-jangan Allah sedang menumpuk-numpukan dosa kita. Dan kalau itu terjadi, tinggal tunggu azab kehinaannya. Atau yang ketiga, sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kesesatan kepada mereka, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Shaf, Allah mengatakan
wa idh qala Musa liqaumihi, wa idh qala Musa liqaumi, As-Saff, dalam surat As-Saff ayat 5, ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zagu azagallahu qulubuhum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hei kaumku, mengapa kamu menyakitiku sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Maknanya Allah itu akan mengikuti selera kita. Kalau kita berpaling, Allah palingkan sekalian. Kalau kita mencari hidayah, Allah kasih petunjuk itu. Kita tinggal milih itu. Wa hadainahu najdain, kami pilih kau dua jalan. Ini jalan ke neraka, ini jalan ke surga. Ini jalan ke hidayah, ini jalan kesesatan. Tinggal milih saja. Kalau kita memilih jalan kesesatan, falamma zagu azagallah nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Tetapi kalau kita memilih jalan surga, wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana, kalau kita sungguh-sungguh mencari hidayah, Allah kasih jalan hidayah, nih jalannya. Makanya Rasul mengatakan apa? Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Siapa yang ingin mencari kebaikan, Allah cerdaskan tu agamanya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun bentuk-bentuk istidraj ini harus dipahami supaya kita tidak termasuk. Seperti apalah bentuk-bentuk istidraj itu? Yang pertama, dibukakan berbagai kenikmatan kepada dia. Apapun yang ia inginkan dari kenikmatan dunia dibentangkan di hadapannya. Ingin rumah dikasih rumah, ingin kendaraan dikasih kendaraan, ingin usaha dilancarkan usahanya. Pokoknya apapun yang dia inginkan dari kenikmatan dunia selalu dikabulkan. Entah bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dan ini hati-hati. Kalau setiap keinginan kita di dunia Allah kabulkan, sementara kita di atas kemaksiatan, hati-hati, ini istidraj. Karena Allah yang mengatakan falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan. Dibukanya pintu kesenangan kepada kita itu. Apapun yang kita inginkan Allah kasih. Tetapi hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka bergembira dengan pemberian Allah, apa kata Allah? Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka secara tiba-tiba dan mereka pun terdiam putus asa, maknanya tidak sempat tobat keburu mati. Nah, ini kan bahaya nih. Ya, ini yang pertama, dibukakan berbagai macam nikmat. Kemudian yang kedua, dipanjangkan umurnya. Ya. Itu yang suka sholat 60 tahun dah mati. Itu tidak pernah sholat 100 tahun tak mati-mati itu. Nah, tuh, ini hati-hati nih, ya. Bukan berarti kemudian panjang usia orang yang ahli maksiat itu berarti dia baik, kan itu. Karena Rasul mengatakan apa? Sebaik-baik manusia itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kan begitu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, baik pula amalannya. Berarti seburuk-buruk manusia itu yang panjang umurnya, jelek pula amalannya. Berarti orang yang dipanjangkan usia tapi dia tidak ibadah, hati-hati, itu istidraj itu. Makin bertambah usia makin banyak dosanya nanti. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, Allah mengatakan kul man yaklaukum bil laili wan nahar minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim walahum minna yushabun bal matta'na haula'i wa aba'ahum
hatta tala alaihimul umur afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 41 sampai 44, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari? Maksudnya dari azab Allah Azza wa Jalla yang maha pemurah. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling mengingat Tuhan mereka, atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak pula mampu melindungi dari azab kami. Sebenarnya di sini syahidnya, kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasannya kami mendatangi negeri kafir, lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya? Maka apakah mereka mampu menang melawan Allah Azza wa Jalla? Tentu tidak. Jadi syahidnya di sini Allah sudah panjangkan umurnya tuh. Ini nikmat kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, kan itu. Tidakkah aku sudah kasih usia panjang kepadamu tuh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan telah Allah utus kepada kalian pemberi peringatan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah tanbih, peringatan kepada orang-orang yang usia 40 tahun ke atas. Kalau usia 40 tahun ke atas, ikhwan, dia belum bertobat, maka susah bertobat sampai kematian. Tapi kalau usia 40 tahun ke atas, dia sudah ada keinginan baik untuk bertobat, merubah dirinya, meninggalkan maksiat sedikit-sedikit, berarti dia dapat taufik tuh, insyaallah. Maka dia akan semakin baik sampai wafatnya. Kenapa demikian? Karena usia 40 tahun itu hampir semua kenikmatan Allah sudah Allah kasih tuh. Rata-rata usia 40 tahun itu sudah punya rumah walaupun kontrak, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya pekerjaan, cara berfikirnya sudah dewasa. Akhirnya artinya separuh besar nikmat Allah itu sudah Allah berikan. Artinya kalau seandainya kemudian separuh lebih nikmat Allah sudah Allah berikan dan Allah karuniakan kepadanya, kok tidak berfikir bahwa itu semua pemberian dari Allah? Celaka dia. Makanya usia-usia 40 tahun itu menentukan baik buruknya ketika di masa tuanya. Hati-hati ya. Karena usia umat Islam ini juga tak panjang, antara 60 sampai 70. Siapa antum usianya 60 tuh? Hati-hati, itu lagi OTW tuh. Gitu. Harus lebih bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga yang ketiga di antara bentuk-bentuk istidraj adalah penundaan azab, penundaan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Allah tunda tuh siksanya. Bukan berarti kemudian Allah menunda siksanya, dia tidak akan disiksa. Tidak di dunia, di akhirat. Makanya kalau kita melihat tentang surah Al-Buruj, tentang kisah Ashabul Uhdud yang membakar 20.000 orang-orang yang beriman dalam parit api itu, kan tidak dijelaskan bahwa orang-orang yang membakar itu mereka mendapatkan azab di dunia, kan? Hanya dikisahkan mereka membakar orang-orang yang beriman karena mereka mengatakan Rabb kami Allah. Kemudian mereka membakar hidup-hidup orang-orang itu. Tapi Allah tidak menjelaskan siksaan mereka di dunia setelah mereka mengazab orang-orang dengan cara membakar di atas api, kan? Bukan berarti ketika Allah tidak menjelaskan bahwa mereka tidak disiksa di dunia, mereka kemudian melenggang sampai akhirat. Tidak. Di akhirat Allah sudah tunggu dengan azab yang lebih pedih. Tidak di dunia, di akhirat. Dan kita harus yakin ini yang diingkari orang-orang kafir jahiliyah, bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada kebangkitan. Kalau itu cara berfikirnya, berarti rugi sekalilah orang-orang yang mereka merasa dizalimi di dunia. Tidak ada keadilan, yang diambil hartanya, yang dizalimi kehormatannya, yang dibunuh jiwanya,
Kalau memang tidak ada balasan setelah kematian, berarti mereka selamanya tidak akan mendapatkan keadilan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil dan memberikan keadilan sepuasnya kepada hamba-hambanya, dan Allah tidak suka dengan kezaliman. Ketika Allah tidak mengazab mereka di dunia, maka Allah akan tegakkan keadilannya di akhirat, dan tidak ada yang mampu melawan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah rangkuman secara global bentuk istidraj ini. Dibukakan berbagai macam nikmat, dipanjangkan umurnya atau ditunda siksanya, atau mungkin dengan contoh yang lebih mudah lagi. Ya, istidraj ini pertama, nikmat dunia yang semakin bertambah, namun keimanan semakin menurun. Ya. Jadi Allah kasih tu nikmat dunia, semakin hari semakin kaya dia, semakin hari semakin tinggilah jabatan dia, tetapi iman semakin turun. Ya, ini istidraj namanya. Yang kedua, mendapat kemudahan hidup meski terus menerus bermaksiat tuh. Kayaknya hidupnya senang, tenang, kayaknya nggak ada masalah apa-apa, padahal maksiatnya hari-hari, tidak ada masalah apa-apa. Ini hati-hati, ini istidraj ini. Atau rizki yang selalu bertambah, usahanya itu maju terus, buka ini maju tak pernah rugi, buka usaha lain maju tak pernah rugi, apapun dia buka selalu untung, padahal dia lalai dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hati-hati kalau buka usaha lancar pada lalai beribadah. Ini istidraj ini. Ya. Atau boleh jadi dia semakin kaya padahal kikir. Atau boleh jadi sehat tidak pernah sakit padahal dia sombong. Jadi intinya bahwa kata para ulama, khib min wujudi ihsanihi ilaika wadawami isa'atika ma'ahu an yakuna dhalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus menerus kepadanya, karena itu bisa jadi sebuah istidraj, seperti firman Allah Azza wa Jal, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tidak tahu. Di sini nasihat para ulama, takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu, khif min wujudi ihsanihi ilaika, takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu, wadawami isa'atika ma'ahu, di tengah-tengah durhakamu yang terus menerus kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita durhaka kepada Allah terus, tapi Allah berbuat baik terus sama kita. Ini hati-hati, ini istidraj kata ulama. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal mustadraj. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang-orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Takut harusnya, ya. Dan contoh-contoh istilah dalam Al-Quran ini banyak. Contoh-contoh yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran tentang istidraj ini, seperti kisah Qarun. Ya, Qarun itu sebenarnya kalau kita, dan pernah saya ceritakan di sini bagaimana kisah Qarun itu. Qarun ini adalah salah satu percontohan bagaimana Qarun ini diberikan kekayaan luar biasa sampai melupakan dirinya. Ada yang mengatakan Qarun ini munawwar, artinya bahwa dia itu sewaktu belum kaya orang yang dekat dengan Nabi Musa, dan orang yang paling indah bacaan Tauratnya. Jadi Bani Israel ini kalau ingin mendengarkan bacaan Taurat yang indah, suka manggil Qarun. Mungkin kalau sekarang ini manggil kori-kori gitu ya, datanglah kemudian baca Quran di rumahnya dengan suara yang melantun, melengking gitu ya. Qarun itu kalau baca Taurat indah sekali.
diundang kemana-mana oleh Bani Israel untuk membaca Taurat karena keindahan suaranya. Itu waktu miskin tuh, ya. Tetapi ketika kemudian dia meminta kepada Nabi Musa supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan kekayaan, kemudian Musa memberikan doa, akhirnya tersingkap Ismul Azam, nama Allah yang agung, dan Qarun pun menguasainya. Mulailah dibentangkan kepada Qarun kekayaan seluas-luasnya, sampai tidak ada manusia paling kaya sepanjang hidup manusia kecuali Qarun. Siapa di antara manusia yang paling kaya melebihi Qarun? Tidak ada. Setelah Qarun tidak ada. Makanya Qarun diabadikan namanya baik oleh orang-orang Yahudi, baik orang-orang Nasrani ataupun orang Islam. Diceritakan kisahnya. Semua ada kisahnya Qarun tuh, ya. Tapi orang kaya di zaman sekarang mati nggak pernah dikenang kan? Ya lewat begitu saja, nggak pernah dikenang. Sekaya apapun selain Qarun nggak pernah dikenang kematiannya. Tapi Qarun itu dikenang orangnya. Semua kenal Qarun itu. Sampai antum menemui dompet di jalan ini harta Qarun katanya. Padahal dompet orang itu. Dari mana dapat harta Qarun katanya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat bagaimana Allah katakan dalam Quran, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang kuat. Tuh kuncinya tuh, gimana gemboknya, gimana pintunya, gimana gudangnya, gitu maksudnya. Kuncinya. Kalau kita ini bawa kunci kecil, ya kan? Gemboknya seperti apa tuh? Kalau kuncinya saja dipanggul orang banyak tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, idz qala lahu qaumu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kemudian kaumnya yang beriman tentunya menasihati Qarun dan mengatakan, janganlah kamu terlalu bangga wahai Qarun. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Jadi Qarun itu sudah dinasihati, ya. Tetapi nasihat itu mental. Kemudian ketika Nabi Musa turun syariat zakat, Nabi Musa mengutus orang untuk mengambil zakatnya Qarun tuh. Tapi apa kata Qarun? Innama utitu min ilmin indi. Sesungguhnya kekayaanku ini karena kecerdasanku. Bukan Musa yang kasih, bukan Tuhan yang kasih, ini karena kecerdasanku nih. Hati-hati nih. Bahasa Qarun ini selalu dipakai orang sekarang. Rupanya Qarun itu akan jadi simbol bahwa akan ada Qarun seperti Qarun ketika mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya wajar Pak Ustadz, saya kaya, saya kan S1, S2, S3 doktor, ya. Saya tinggi sekolah, masa saya miskin? Ya wajar lah kan gitu. Saya ini insinyur, saya ini pilot, saya ini dokter, saya ini macam-macam. Jadi seolah-olah kekayaan itu didapat dari kecerdasan, dari titel dia. Dia salah. Banyak orang yang nggak sekolah juga kaya kok. Berarti menunjukkan bahwa kekayaan itu bukan hasil dia dapat, itu wasilah saja. Kekayaan itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Lah Qarun ini merasa terlena dengan kekayaannya, sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaan dunianya ke dasar bumi. Itu istidraj namanya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kisah Firaun dan para tokoh-tokoh pembantunya seperti Haman dan yang semacamnya. Disebutkan di dalam surah Yunus ayat 88. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudhillu an sabilik. Rabbana tmish ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim.
Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan yang banyak, harta kekayaan yang melimpah dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Lihat Musa menggambarkan Fir'aun dan bala tentaranya kan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta kekayaan, perhiasan yang melimpah, akhirnya mereka pun menyesatkan manusia. Allah biarkan. Tetapi lihat kesudahannya, Allah mengatakan fa'aghraqnahum wa junudahu, kami tenggelamkan si Fir'aun dan seluruh bala tentaranya kan. Lihat akhirnya, fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin, hendaklah kalian berjalan ke bumi, lihatlah bagaimana akibat para pendusta itu ya. Ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Maryam ayat 77 sampai 80, orang-orang kafir yang terlena dengan harta dan anak-anak, Allah mengatakan, "Afara'aital ladzina kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa waladan attala al-ghaiba am ittakhadha am indar rahmani ahda kalla sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu minal adzabi mudda wa namuddu lahu minal adzabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda." Maka apakah kamu telah melihat orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan pasti aku akan diberikan harta dan anak-anak? Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak. Kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya, dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan, dan ia akan datang kepada kami seorang diri. Ingat, di zaman Nabi ada musuh Nabi itu namanya Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibnu Mughirah, ayahanda daripada Khalid ibn Walid. Anaknya luar biasa menjadi pedang Allah ya, pedang Allah. Tapi bapaknya musuh Nabi itu, bapaknya Khalid itu Al-Walid ibn Mughirah, orangnya kaya. Tidak ada orang kaya melebihi kekayaannya Al-Walid ibn Mughirah di zaman itu. Abu Jahal ini siapa ya, masih kaya, sudah kaya, seorang penyair. Dia hafal bukan syair-syair manusia, syair jin dia hafal ya. Al-Walid bin Mughirah itu ya. Pada awalnya dia tertarik dengan firman Allah Azza wa Jalla yang dibacakan Abu Bakar. Kemudian dia berjumpa dengan Rasul, dia mendengarkan Quran dan dia terlena dengan Quran. Hampir-hampir dia masuk Islam. Tapi dia pun kemudian takut jabatannya hilang, diancam Abu Jahal. Dia takut kalau tidak dihormati lagi oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya yang tadinya memuja dan memuji Rasul, kemudian belakangan menghina dan mencaci Rasul. Bukan hanya Rasul, Quran dicaci dia, dan dia katakan, "In hiya illa sihrun yu'thar, in hiya illa qaulun bashar." In hiya illa sihrun yu'thar. Quran itu sihrun yu'thar, itu sihir impor katanya. Jadi Muhammad itu punya guru bukan orang Arab katanya. Itulah mantra-mantranya Quran katanya. Dan Quran itu bukan ucapan wahyu tapi ucapan dia. Lihat, ini kan bahaya ya, mengatakan seperti itu. Seperti sekarang ada orang yang mengatakan bahwa Quran itu ucapan Muhammad. Ini bahaya, sama dengan Al-Walid ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, berkata Rasul dalam Quran. Harus dibedakan, ada Quran, ada hadis qudsi, ada hadis biasa. Kalau Al-Quran qala Allah, titik sampai di sini. Kalau hadis qudsi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, itu hadis qudsi namanya. Kalau hadis biasa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipetak-petak itu. Mana hadis qudsi, mana Quran. Ini tidak ya. Dia mengatakan bahwa Quran itu ucapan Nabi katanya. Makanya dia mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mana ada ulama mengatakan seperti ini
kecuali orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk ini bukan ada zaman sekarang saja. Kita tidak heran kalau ada yang mengatakan seperti itu, karena pemahaman ini asalnya dari Mu'tazilah, dan Mu'tazilah ini sudah berkembang di zaman bahola. Di zaman siapa? Imam Ahmad. Ketika Khalifah kaum muslimin ketika itu dikuasai oleh Khalifah Ma'mun, dan Ma'mun ini cerdas orangnya. Saking cerdasnya itu akhirnya dia ikut Mu'tazilah tuh, sehingga kemudian memilih Ahmad ibn Abi Du'ab di zaman Khalifah Ma'mun menjadi qadhi, dan dia ulama Mu'tazilah, sementara musuhnya Ahmad ibn Hanbal dan seorang ahli sunnah. Ini Ahmad ibn Abi Du'ab ini mempengaruhi Khalifah Ma'mun supaya akidah Mu'tazilah itu menjadi undang-undang negara, dan Khalifah Ma'mun memaksa rakyatnya untuk ikut akidah Mu'tazilah, kalau tidak ditangkap, dipenjara, dibunuh. Hampir banyak para ulama terjadi penangkapan di zaman itu. Bahkan ulama-ulama salaf yang luar biasa mati gara-gara fitnah ini. Apa fitnahnya? Tentang ikhtibar, ujian kepada para ulama dengan sebuah pertanyaan, apakah Al-Quran makhluk ataukah kalamullah? Kalau para ulama mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, tangkap, masukkan penjara. Kalau mengatakan Al-Quran makhluk, dibebaskan. Kau Mu'tazilah. Akhirnya banyak ulama mati di penjara. Al-Buaiti kawan Imam Syafi'i mati di penjara. Muhammad ibn Nuh mati di penjara. Ya, siapa lagi? Nu'aim ibn Hammad yang kasihan. Nu'aim ibn Hammad dia ulama besar. Ya, dia meninggal tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan. Bayangkan, dikubur begitu saja dalam penjara. Itu ulama salaf tuh. Coba bayangkan, banyak ulama yang meninggal, tapi banyak juga ulama yang menyerah. Akhirnya kemudian mereka pun mentakwil dengan isyarat tangan dan mengatakan bahwa suhuf, Taurat, Zabur, Injil, Quran makhluk. Maksudnya makhluk jarinya supaya tauriah namanya. Dia mengatakan seperti itu. Ya, tetap dia meyakini bahwa suhuf, Taurat, Zabur, Injil, Quran kalamullah, tapi tidak disebut kalamullah. Mereka mengatakan apa? Suhuf, Taurat, Zabur, Injil, Quran makhluk. Maksudnya ini yang makhluk supaya tauriah, supaya ditangkap. Ya, sampai mereka melakukan seperti itu. Yang bertahan ketika itu siapa? Imam Ahmad. Bertahan dia, mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia Jahmiyah, kelompok sesat. Ya, sampai disebutkan dalam kitabnya Ushul Sunnah itu. Maka Imam Ahmad disiksa sampai 3 kurun kekuasaan. Tapi subhanallah, Islam sudah ditolong oleh 2 manusia, Abu Bakar saat terjadi pemurtadan, dan oleh Imam Ahmad saat baru saya dapat ujian tentang Al-Quran makhluk atau tidak. Jadi kalau seandainya di zaman sekarang ada yang mengatakan Al-Quran makhluk dengan mengatakan Quran itu ucapan Nabi, ini kita tidak heran, karena ini akidah yang Mu'tazilah, ya, yang sekarang diadopsi oleh orang-orang liberal. Hati-hati, ya. Sehingga mereka itu ya biasa saja dengan Quran. Mereka menganggap Quran itu hanya tulisan, kadang-kadang diletakkan, dibanting, diinjak, biasa saja. Kan itu makhluk. Tidak boleh diagungkan, mengagungkan makhluk syirik. Ya, kita katakan Al-Quran itu kalamullah. Quran itu kalamullah. Kalau sampai dihina, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian berani mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari alasan, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian, kata Allah. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ya, bahwa Al-Walid ibn Mughirah ini dia sudah tertarik, tetapi kemudian karena takut hilang jabatan, akhirnya kemudian balik lagi dia kepada agama musyriknya, membela orang-orang musyrik. Makanya Allah turunkan surah Al-Mudaththir.
dzarni wa man khalaqtu wahida, tapi di ujung ayat mengatakan apa? Sauslihi saqar, kami akan masukkan si Walid ke neraka saqar. Tidak di dunia dihukum, di akhirat dia dihukum. Itulah istidraj. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun secara ringkas istidraj itu akan memiliki dua akibat. Akibat di dunia dan akibat di akhirat. Adapun akibat di dunia, tadi saya sudah bacakan ayatnya, surah Al-An'am ayat 44 sampai 45. Falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang mereka diberikan kepada mereka oleh Allah dari kenikmatan, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ini hukuman di dunia, ya, tanpa sadar. Seperti umpamanya tiba-tiba datang tsunami, nggak ada persiapan tobat, mati dia digulung tsunami. Ya. Atau tiba-tiba datang gempa, roboh rumahnya, nggak sempat tobat, karena robohan rumah, kepalanya mati, dia ketimpa rumahnya sendiri. Atau tiba-tiba ada banjir, atau tiba-tiba mungkin tidak ada musibah, dia lagi jalan di jalan raya, tahu-tahu ditabrak atau nabrak, kemudian mati. Siapa yang tahu? Ya. Tidak sempat bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya hati-hati. Dari sini kata para ulama, jangan merasa aman dari makar Allah. Jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Azab Allah itu bisa sekonyong-konyong, karena semua makhluk yang ada di alam semesta itu semua tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tinggal kirim saja, Allah tinggal perintahkan saja. Perintahkan bumi gempa-gempa, perintahkan lautan tsunami-tsunami, perintahkan sungai banjir bandang. Semua tentara Allah di bumi ini. Ya, maka jangan sampai terlena dengan kesenangan. Kemudian yang kedua, akibat tertimpa di akhirat. Apa nasib orang-orang yang istidraj di akhirat? Maka lihat bagaimana Allah mengatakan dalam surah Ghafir ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang mereka, dan pada hari terjadinya kiamat, lalu kami malaikat diperintahkan, masuklah hai Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya. Artinya bahwa orang yang istidraj itu ada hukumannya sendiri di dunia dan ada hukumannya sendiri di akhirat. Dari kesimpulannya bahwa jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Jangan, ya, karena bahaya orang yang merasa aman dari azab atau makar Allah itu satu, dia akan lalai dari ketaatan. Orang kalau merasa aman dari azab Allah, dia lalai kan. Saya nggak sholat saja, usaha saya lancar jaya kok. Saya nggak ada sholat saja, tak adalah penyakit-penyakit ada. Itu yang suka sholat asam urat terus tuh. Membayangkan itu ya. Ya. Alhamdulillah lah. Kata Ustadz tuh kalau nggak zakat nanti kurang hartanya. Mana ada, saya buka ini buka itu lancar terus kok. Alhamdulillah. Ya katanya. Nah, ini kan merasa aman dari azab Allah namanya. Ini kalau sudah merasa aman dari azab Allah, akhirnya apa? Ghafilan anit ta'ah. Akhirnya dia lalai dari ketaatan kan? Karena merasa aman masalahnya. Ya. Ataupun merasa aman dari makar Allah itu, dia tidak menyadari bahwa kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia merasa tidak diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Hilang muraqabahnya. Hilang muraqabah, seolah-olah dia tidak diawasi Allah itu hidupnya tuh. Padahal dia senantiasa 24 jam setiap hentakan detiknya itu diawasi Allah tuh. Orang yang merasa aman dari makar Allah, merasa Allah tidak mengawasi dia. Seolah-olah kalau dia maksiat Allah tak tahu. Seolah-olah kalau dia melakukan penyimpangan itu Allah tak tahu. Padahal Allah tahu dia melakukan maksiat itu, tapi Allah biarkan sengaja sampai pada waktunya Allah azab. Ya, jadi memang
Bahaya orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, dan itu bagian daripada istidraj. Makanya begini ikhwan, untuk menutupi kajian saya, ingat bahwa kalau kita melihat sejarah sedikit saja tentang pengaruh sebuah dosa, ya. Iblis itu dosanya berapa kali? 1 kali. Jangan salah, iblis itu dosanya 1 kali aja. Apa dosanya iblis? Tidak mau sujud kepada Adam. Itu saja dosanya dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti dosanya iblis cuma 1 kali. Tidak sujud 1 kali kepada Adam atas perintah Allah, dalam rangka sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Tapi lihat dampaknya, Allah laknat dia sampai kiamat dibangkitkan, ya. Allah mengatakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari sorga, kau makhluk yang dilaknat. Makanya kita senantiasa bertawud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ku berlindung dari Allah, berlindung kepada dari setan yang terkutuk. Iblis terkutuk sejak tidak sujud kepada Adam 1 kali sampai kiamat dibangkitkan. Bayangkan, maksiat 1 kali dikutuknya sampai kiamat. Kita ini loh, berapa kali tidak sujud? Berapa kali kita tidak sujud? Kita lupa sholat. Mungkin ya sekarang alhamdulillah taubat lah kan. Dulu-dulu antum belum taubat tuh yang gak pernah sholat tuh, kehitung gak antum tuh gak sujud tuh. Alhamdulillah Allah kasih hidayah, kita sekarang takut tidak sholat kan. Tapi dulu waktu masa jahiliyahnya belum bertobat, kita biasa saja meninggalkan sholat kan. Artinya berapa banyak sujud yang kita tinggalkan itu, sujud kepada Allah tuh. Tapi pertanyaannya, kenapa kita tidak dilaknat seperti iblis dilaknat? Maka ini nikmat dari Allah, bersyukur. Jangan sampai kemudian ketika kita tidak sujud, kemudian tidak dilaknat seperti iblis, akhirnya kita tidak sujud terus. Ini bahaya nih. Berarti apa bedanya kamu dengan iblis itu? Makanya iblis itu kalau melihat orang sujud menangis dia dan mengatakan, dulu Allah perintahkan aku sujud, aku tak sujud. Hamba ini pula diperintahkan Allah sujud, sujud pula dia. Makanya iblis paling takut dengan sholat, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Contoh yang kedua, Adam alaihissalam, dosanya berapa kali? 1 kali juga. Adam lah dosanya cuma 1 kali. Ketika Allah mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam, jangan kau dekat-dekat pohon ini. Kalau kau sampai mendekat, apalagi sampai memakan buahnya, kau zalim nanti. Akhirnya kemudian Adam pun terkena syahwat karena ada waswas dari setan. Didekatilah pohon itu. Kemudian dia tertarik karena ada was-was daripada iblis sebelumnya, kalau engkau makan buah itu maka engkau akan jadi malaikat, atau minimalnya engkau akan jadi orang kekal di sorga. Akhirnya Adam pun memakan, tidak sampai ke telan, maksudnya tidak sampai ke perut tuh makanan itu, hanya sampai di tenggorokan saja. Kemudian Adam ingat, tapi itu cukup menjadikan Allah mengusir Adam dari sorga. Qulnah bitu minha jami'an, keluar kau Adam dari sorga, masuk kau ke bumi. Dosa 1 kali, gara-gara 1 kali makan itu tidak sampai ke perut, menjadikan Adam diusir dari sorga. Kita ini loh memasukkan makanan haram, minuman haram itu entah berapa kali masuk ke perut kita ini. Coba, tapi kita merasa bahwa kita akan menjadi penduduk sorga, ahli sorga. Masya Allah, Adam loh 1 kali salah dikeluarkan dari sorga, kita ribuan kali salah ingin pula masuk sorga. Dari mana pintunya? Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi ada 3 orang tidak ikut perang Tabuk. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik, karena ketika itu Ka'ab bin Malik ketinggalan pasukan Rasul sudah jauh, ragu-ragu dia mau nyusul itu, takut gak kesusul.
Akhirnya tak jadi berangkat jihad. Maknanya dia ingin berangkat tapi ragu-ragu. Kalau saya berangkat sendiri takut gak kesusul, jadi percuma saja saya jalan akhirnya dia tidak mau, tidak jadi berangkat. Itu kesalahannya. Kemudian rekannya yang kedua, dia berada di kebun, dia tidak tahu ada panggilan jihad, akhirnya sibuk dengan kebunnya. Akhirnya ketika ini pasukan jihad sudah berangkat, pas dia pulang udah gak ada, akhirnya tak berangkat. Yang satu rindu dengan keluarganya, rindu dengan anak istrinya, sehingga ragu-ragu untuk berangkat jihad. Ketika kemudian mereka tidak berangkat jihad, Allah turunkan surah At-Taubah, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Ya, ingat 3 sahabat yang mereka tidak ikut jihad, dihukum. Turun ayat surah At-Taubah, sampai ketika kemudian datang hukuman itu, hatta idza dhaqat, sampai hati mereka itu sempit, bumi yang luas jadi sempit gara-gara mereka tidak ikut 1 kali jihad. Bayangkan, 3 sahabat ini tidak pernah meninggalkan jihad bersama Nabi, hanya 1 kali dia tidak ikut jihad, tapi hatinya merasa sempit, dunia yang luas jadi sempit di matanya. Kita ini loh, jihad aja tidak pernah, suara mercon aja kita takut, mau perang pula gitu. 1 kali jihad pun loh kita tidak pernah, tapi kita tidak pernah merasa sempit. Dia bahagia aja maksiat itu bukan itu loh kan. Lah, hati-hati seorang mukmin itu, kata Rasul, melihat dosanya seperti dia duduk di bawah gunung yang mau meletus. Kira-kira lari atau tidak? Pasti lari. Itulah seorang mukmin kalau melihat dosa. Tapi orang fasik melihat dosa itu kayak lalat nempel di hidung, tepak, ini datang lagi, tepak, nadang lagi. Artinya apa? Tobat, besok lakukan lagi, tobat lagi, besok lakukan lagi. Itulah seorang fasik itu. Tapi masih mending lah kalau dia masih bertobat kan, walaupun bermaksiat lagi tapi bertobat lagi. Tapi dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, orang yang istidraj itu sama sekali tidak pernah memandang dosa itu masalahnya. Yang dia lakukan itu ya seolah-olah di atas kesenangan, sehingga lupa akan dosa. Lah, ketika dia lupa dengan dosa itulah, ingat di situ ada azab Allah sekonyong-konyong yang akan datang kepada mereka, tidak di dunia, di akhirat. Maka inilah hati-hatinya peringatan dari bahaya istidraj ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya nasihat sederhana ini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.